kok jadi gini sih? Pembahasan ini menurut kita berdua sih cukup penting dan sebenarnya udah lama ingin kita bagikan gitu. Halo semuanya, selamat datang di Makotok bersama saya Rehan Maditra. Dan sesuai requestan kalian, karena channel ini sudah melampaui 10.000 subscriber, sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan dukungan sejak awal, sudah subscribe dan share ke semuanya. Hari ini saya sudah mengundang istri saya tercinta ke channel Makotok untuk sedikit sharing-sharing. Dan hari ini kita akan bahas tentang apa? Katanya aku mau diundang jadi narasumber nih. Wis. Hari ini tapi kita akan, loh kok jadi aku itunya moderatornya. Ji, betul Kamu juga dong. ya. Pokoknya ini bukan Q&A tentang relationship kita. Katanya sih dia mau ngundang aku, masih pengen ada benang merahnya ya dengan platform Makotok ini gitu ya. Jadi hari ini kita akan lebih bahas mengenai musik. Jadi Santai tapi ya, ini santai-santai kita aja. unscripted. Ya, sama Nggak- sekali nggak scripted. Jadi kita lihat aja gimana diskusinya ya. Kamu ngomong enak-enak aja, ngomong 10.000 subscriber nanti saya undang istri saya, nggak ngomong-ngomong dia. Nggak dipikirin dulu sih sebenarnya sih. Baiklah. Ya udahlah. Oke. Kita hari ini akan bahas tentang mungkin berbagi sedikit tentang perjalanan musik, apa yang kita pelajari dari musik dan bagaimana kaitannya dengan kesehatan kita sendiri. Mungkin banyak di kesehatan mental juga ya. Kita cerita dulu yuk. Perjalanan musik atau mungkin sejak awal Waduh, pasti Mbak. udah pada Dari media mana mas? udah pada hafal juga sih, tapi ya Pertanyaan sekilas media deh Ya, gimana perjalanan musik kamu? perjalanan musik aku itu sebenarnya bermula dari usia sangat dini. Dari umur 7 tahun itu udah benar-benar ikut kursus musik yang serius ya. Sebenarnya dikenalin musik sih udah dari umur 3 atau 4 karena ibu juga bergelut di bidang musik, terus juga sempat ambil sekolah musik juga waktu di Belgia kan, pas kita tinggal di sana. Jadi kita dari kecil kita kan kita nggak tinggal bareng kok pas di luar. Terus akhirnya ya nggak tahu gimana ternyata itu bisa genetik nggak sih dok? Wis, apa? Soalnya orang pasti kan bilang wah pasti ini turunan ibunya nih juga suka musik, bakatnya turun dari ibu bapaknya nih karena juga bisa main musik dan suka musik. Itu tuh bener nggak sih? Kalau menurut saya sih ada kaitan genetik yaitu nature dan juga banyak dari nurture juga. Secara genetik mungkin ada sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua, misalkan suka musik, preferensi musik tertentu atau skill musiknya, tapi juga banyak yang terjadi saat sudah lahir. Mereka terpapar dengan tipe-tipe musik kayak apa. Kan kamu waktu kecil kan banyak didengerin klasik juga, lingkungan ibu kan ngajar klasik. Jadi sejak kecil terpapar musik klasik. Tapi pada akhirnya setelah aku udah cukup bukan dewasa ya beranjak ke teenager gitu, di saat aku sudah bisa mengenal genre musik, tetap aku pada akhirnya jiwanya ke klasik pada saat itu ya. Jadi udah bukan paksaan ibu bapak lagi, udah bukan paksaan kanan kiri, tapi aku pengennya memang bergelut di bidang itu. Aku tuh merasa musik klasik itu memberikan energi dan energi yang lain gitu terhadap jiwa aku. Apalagi aku juga tipikal anak yang kamu tahu sendiri pas kecil, aku cerita kan, pas aku masih kecil kan aku punya sedikit problem dalam kecerdasan sosial. Aku susah buat bicara sama orang gitu, dan itu juga salah satu faktor besarnya karena pas kecil langsung pindah ke Eropa. Terus kemudian aku sempet nggak bisa ngomong hampir setahun. Ya waktu kecil ya. Nggak bisa ngomong hampir setahun. Terus pada akhirnya setelah udah selesai TK pulang ke Indonesia ada kesulitan lagi adaptasi bahasa lagi ya kayak gitulah. Dan secara karakter juga aku disebutnya tertutup. Kalau bilang introvert, betul. Bukan, introvert juga. Introvert sih. Apa ya, personality kamu saat itu mungkin ya menutup, bukan introvert sih sebenarnya, ya, mungkin lebih ke tertutup aja ya, tidak komunikatif dari segi bahasa mungkin ya. Nah itu sebenarnya makanya seperti teman-teman juga tahu, istri saya lebih banyak atau sering bilang kalau music is her language ya kan. Iya, karena pada akhirnya musik tuh selalu dari umur kecil, saat aku marah, saat aku senang, saat aku sedih,
itu aku selalu lari ke musik gitu. Dan itu secara subconsciously. Aku merasa sebagai seseorang yang secara verbalnya cukup lemah, hanya musik yang bisa menjadi media yang terbaik untuk aku menyalurkan apa yang aku rasakan gitu. Sampai pada akhirnya aku beranjak dewasa, akhirnya aku ngeh kayak musik tuh adalah hidup aku gitu. Aku nggak bisa hidup tanpa musik karena karena aku nggak bisa terlalu terbuka secara verbal kepada orang lain gitu. Cara kamu menyampaikan atau mengekspresikan diri kamu ya dengan karya-karya kamu kan. Musik buat kamu tuh platform atau wadah cara kamu mengekspresikan sesuatu ya. Masing-masing pasti punya cara sendiri-sendiri. Mungkin selain bahasa kan banyak yang mungkin bisa melukis atau menggambar untuk mengekspresikan emosinya dan sebagainya kan juga. Oh ya, aku baru ingat juga, kayaknya aku termasuk dalam golongan anak-anak pemalu sebenarnya. Aku tuh punya kecenderungan takut atau nggak percaya diri kalau misalkan ingin melontarkan kata-kata kecuali lewat musik. Makanya pada akhirnya kalau di musik-musik aku, terutama kalau bisa dilihat dari album Lexicon gitu ya, terdengar banget bahasa-bahasa yang ya Lexicon guys, bahasa-bahasa yang mungkin nggak familiar gitu. Kayak misalkan di lagu Lexicon kan aku bilang sang nirwana menghadirkan mata-mata gitu kan. Di hari-hari atau di social media kan aku nggak terlalu menunjukkan itu. Aku selalu pengen memberitahu pada pendengar aku kalau pengen mengenal Isyana seutuhnya, dengarkan musiknya dan liriknya gitu, karena itu yang benar-benar sincere dari hati yang mayoritas nggak bisa aku keluarkan dalam keseharian aku. Asian gitu kan, tahu aku pasti tipikal yang humoris apa, padahal di balik itu ada banyak oh my god, perasaan lain, banyak banget kepribadian lain loh. Dikira kepribadian yang ganda nih. Jangan dibuka dong kartunya. Enggak. Mungkin aku juga sempat merenungkan apakah dengan dengan aku menjadi kayak humor gitu, humoris segala macam, itu sebenarnya menutupi kesedihan aku, menutupi sisi gelap aku. Itu bisa nggak sih? Karena aku ngerasa aku kayak pernah dengar sih kalau banyak komedian yang sebenarnya biasanya komedian yang terlucu itu biasanya yang paling banyak menutupi kegelapannya. Contohnya siapa dulu, Robin Williams ya. Iya emang dia kan lucu banget, tapi ternyata ini akhirnya dia menderita banyak gangguan kejiwaan, depresi dan sebagainya. Akhirnya kan salah satu penyebab akhirnya meninggal dunia. Masing-masing dari kita yang kita tampilkan di sosial media atau yang ada di internet itu kan hanya sebagian dari diri kita kan, saya bukan sepenuhnya gitu loh. Banyak hal yang kita simpan sebenarnya, dan ya itu sih. Nah ini sebenarnya menarik, gimana kaitannya ya kan tadi kamu bilang sebenarnya kamu masih ada banyak hal yang sebenarnya nggak dilihatnya tuh, banyak mungkin teman-teman nggak ketahui ya mungkin cuma banyak aku sih, iya cuma kamu dan keluarga dan orang terdekat lah gitu. Sebenarnya aku berterima kasih banget juga sih sama musik, karena itu istilahnya penyelamat ya, maksudnya kalau nggak ada musik aku bisa keluarin kemana lagi gitu. Biasanya tuh kalau aku buat lagu atau misalkan menciptakan lagu atau apa tuh aku simpen sendiri sampai pada akhirnya selesai total tuh, semua produksi proses kreatif selesai, baru aku tuh dengerin ke Mako, ke ibu bapak gitu. Dan kamu kaget juga kan denger Lexicon, denger apa? Ya sering banget tuh tiba-tiba Isyan tuh naik ke studio langsung misalkan lagi ada ide aja, nggak tahu tiba-tiba harus berjam-jam tuh sampai malam sampai pagi gitu. Nggak tahu juga ngapain sih sebenarnya, aku dibawa aja nggak ikutan. Tahu-tahu begitu udah beres, udah ada draftnya gitu kan, kasaran lagunya kayak apa, terus didengerin, wah gila, kayak dia nggak tahu aja di atas pas aku naik langsung kayak sambil buat lagu gitu. Aku kalau buat lagu memang harus dengan momentum, karena kadang juga cerita ke kamu atau ke orang lain tuh susah banget buat aku. Ya sebenarnya susah sih, bahkan ke aku juga ya. Iya, bahkan ke kamu juga kadang banyak yang susah sih. Jadi emang itu nature ya, gitu. Contohnya waktu album Lexicon juga, pas dengerin pertama kali lagu Lexicon tuh benar-benar kaget tuh awalnya, beneran. Suami aja kaget, gimana ya, kalian guys? Bukan gimana, tapi sebenarnya pas dengerin pertama kali si draftnya itu entah kenapa tuh ngerasa kayak ini ada sesuatu yang kayaknya mau disampaikan deh. Sebenarnya kayaknya ada sesuatu yang kamu lagi rasain, yang mungkin kamu belum cerita sepenuhnya ke aku, cuman kamu tuangkan semua itu ke si Lexicon itu. Akhirnya sedikit bisa merasakan, dan akhirnya setelah dipercantik lagi, diisi lagi, akhirnya jadi Lexicon yang sekarang ada. Yaitu benar-benar kerasa sih sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan. Akhirnya
setelah itu ya semakin terbuka juga, mulai cerita banyak tentang hal-hal yang terjadi, yang selama ini dipikirin, yang selama ini dirasain. Jadi ini menurut aku ya the power of music untuk beberapa orang yang betul-betul sangat-sangat connected ya dengan musik itu, ya itu menjadi alat untuk bisa menyampaikan, menyalurkan perasaannya, emosinya, angan-angannya, pikiran atau apapun itu. Berat banget ya. Nggak apa-apa, ini Jadi- kayak makasih loh jadi kayak- sesi terapi tapi di film. Ya, jadi sudah berapa lama? Latihan buat pasien. Iya, buat pasien. Aduh ya ampun, iya sih. Iya sih ya. siapa sih. Sebenarnya ketika mendengarkan musik gitu, atau sebagai seorang musisi ya, seorang seniman membuat karya musik itu tidak serta-merta cuman bikin lagu atau ini lagunya enak atau apa, tapi banyak yang benar-benar apa ya, ada arti tersirat di baliknya, dan justru banyak teman-teman yang dengerin juga merasakan bisa Itu relate dia juga, kan? itu agak overwhelming juga buat aku ya, karena memang leksikon nih nggak tahu ya, proses pendewasaan yang udah aku lewatin juga gitu, dan selalu akan ada pertanyaan, wih kok jadi gini sih gitu. Jujur aku nggak bisa jawab ya, karena memang aku selalu membuat lagu secara spontan, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang rencanakan gitu. Oh album ketiga mau bunyi kayak gini, oh nggak sama sekali. Malah waktu awal-awal banget tuh kayak tahun lalu aku sempet kayak album ketiga dance kali ya, R&B banget nih gitu. Lah pas keluar sendiri ternyata setelah aku melewati hari-hari gitu, hari-hari ku lewati salfok, jadinya keluarnya seperti ini. Jadi ya aku nggak bisa memaksakan juga yang tadinya mungkin sempat kepikiran pengen coba main groovy, ngedance gitu-gitu, pada akhirnya keluarnya kayak gini. Aku juga nggak akan maksain mimpi aku yang awal album ketiga pengen lebih groovy gitu. Ya udah, aku tidak mengekspektasikan apa-apa terhadap para pendengar aku. Ternyata banyak yang bisa relate, dan banyak orang-orang yang merasakan impact ya dari album ini gitu, yang membuat aku jadi pengen menitikan air mata. Dan juga kamu tahu kan aku sendiri nggak pernah berani baca komen kan, udah 5 tahun gitu. Pada di salah satunya dia yang bacain juga, karena dia tuh gemes gitu loh, ayo baca ini komen-komennya mengharukan banget gitu. Oh kayak apa ya, kayak ada ya itu ada obstacle sebenarnya sih, mungkin ada itu bukan anxiety attack apa ya, panic attack bukan ya, tapi itu langsung tahu nggak sih, jantung tuh berdebar didedak terus kayak kucing langsung kayak nggak bisa aja gitu loh, karena mungkin pernah ada hentakan atau mungkin ada trauma atau fobia itu yang bikin ada koneksi yang menyebabkan stres gitu kan ya. Dan tapi sebenarnya dengan tidak membaca komen juga aku juga stres juga gitu loh, karena yang aku pernah bilang, aku tuh pengen lebih connected with my fans, pengen lebih tersambung dan engage sama para pendengar aku dengan membaca respon dari mereka gitu. Kalau misalkan aku berkarya tapi aku juga nggak tahu orang responnya apa, kan juga kadang-kadang ini arahnya mau kemana ya, orang pengennya apa ya, responnya apa. Itu juga kadang bikin aku istilahnya depressed gitu loh. Ternyata responnya tuh jauh lebih positif dari yang kita bayangin ya. Ya mungkin udah ada ketakutan gitu kan, nanti mereka bakal nerimanya bagus atau enggak gitu. Sebenarnya aku nggak takut mereka bakal nerimanya bagus atau enggak sih, cuman kayak ketakutan general gitu loh baca komen dari dulu. I see. Apa karena ini sesuatu yang baru ya? Apanya? Maksudnya bisa dibilang yang Lexicon beda sama yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya dibilang beda banget juga enggak ya? Beda banget kan? Beda kalau menurut orang. Oh iya. Tapi sebenarnya sih kalau aku ngerasa ya, setelah album 3 Lexicon ini tuh benar-benar menjadi turning point bisa dibilang. Apalagi kalau kita bicara dengan mental kamu ya, dengan kesehatan mental kamu guys. Ya, kesehatan kamu sendiri gitu loh, yang banyak hal yang barusan kamu sampaikan juga yang berubah dalam arti yang baik gitu loh ya. Bisa dibilang growth gitu. Kita kan ini sebuah perjalanan sebenarnya kan. Kita setiap hari belajar hal baru dari pengalaman kita grow sebagai manusia gitu. Dan menurut aku sih Lexicon ini benar-benar sekarang udah mulai terbuka. Belum 100% sih. Meskipun belum 100%, tapi aku ngelihatnya itu signifikan banget loh. Yeah. Karena aku ngerasa nih yang selamanya bertahun-tahun seperti ada sesuatu yang ditakutkan gitu loh buat baca komen, padahal buat orang lain mungkin biasa gitu kan, kita baca komen biasa sebagai content creator atau apa gitu kan. Cuman
dengan sekarang kamu udah mulai coba dong mana aku mau lihat komen itu kayak bener-bener wah, dan itu cukup drastis kalau aku bilang ya, maksudnya bener-bener cepet banget Guys Lexicon keluar, terus kamu adain konser dan konsernya 80% nangis doang. ya, maksudnya Baru mau mulai kalimat pertama kayak baca puisi reaction. jadi. Iya, reaction banget. Reaction kayak misalkan kalau sesuatu yang dipendam lama akhirnya tuh keluar semua berupa emosi, bisa marah, ketawa atau nangis. Jadi semua itu keluar benar-benar yang dipendam, dan itu menurut aku salah satu cara yang buat apa ya, cleansing diri apa sih? Yang buat refresh atau detox secara mental. Semua limbah yang selama ini menumpuk atau cluttered gitu kan, itu dituangkan semua gitu, dibuang. Tapi jadinya tuh ada clean slate gitu, ada halaman baru yang fresh sebenarnya jadinya buat ya, makanya aku ngeliat sih sangat membantu banget ya. Tentunya maksudnya kalau untuk teman-teman yang nonton di rumah ya bisa jadi ngeliatnya biasa sama aja kali. Iya pasti sama aja karena kan aku tidak pernah menunjukkan ya sisi. Itu balik lagi tidak menunjukkan sisi itunya kan. Jadi cuma ngeliat kamu, kamu berubah nih mungkin secara fisik atau berubah kayak lebih dewasa, tapi ya hanya sebatas superficial kayak gitu kan. Cuman untuk orang yang ada di dekatnya setiap hari bareng gitu kan, kerasa sih sebenarnya. Lexicon ini menjadi turning point dan sesuatu yang harus kita syukur sih. Banget. Makanya kayak ya itulah, ketika album itu berarti bukan hanya sebatas musik atau lagu doang, tapi itu udah menjadi terapi bagi seseorang. Iya, itu terapeutik ya sebenarnya. Terapeutik banget karena setiap kali aku menyanyikannya kembali aja tuh masih apa ya, ada unsur bukan campur aduknya yang bikin aku jadi selalu pengen nangis gitu loh, karena aku tahu betapa sulitnya untuk aku ngeluarin semua yang aku rasain pada saat proses pembuatan lagu-lagu di album Lexicon. Dan aku bisa membayangkan kembali di setiap lagunya tuh kan sebenarnya ada ceritanya sendiri yang mungkin aku nggak pernah ceritain juga ke orang setiap lagunya apa ya, karena aku pengen juga ini jadi bisa multi tafsir buat orang kan. Jadi ya udah biarin aja gitu, orang dengar dia mau interpretasi ini gimana, dan aku juga punya interpretasi sendiri terhadap lagu tersebut. Dan tiap kali aku nyanyiin itu terus aku recalling memories, arti di balik lagu tersebut tuh langsung kayak langsung kayak sobat ambiar gitu, pengen nangis. Tapi itu pada akhirnya nggak tahu kenapa setelah menangis itu dan udah manggung terus kayak pas nyanyi agak nangis atau nggak tahan gitu, pulang-pulangnya tuh jadi lebih lega malah. Beberapa kali waktu awal kan bawain Lexicon nangis terus kan? Itu mah nggak bisa sih. Beberapa kali manggung pertama lah pokoknya, sekarang sih udah nggak terlalu ya. Tapi setelah itu langsung kayak ngerasa puas ya, ada plong gitu nggak sih? Plong, walaupun pengen nahan banget ya karena kan malu, ngapain nangis so asik gitu kan, kayak takutnya lebay lu drama gitu kan. Cuman pada akhirnya juga gara-gara album ini udahlah peduli bagong gitu, emang ini yang aku rasain, nggak bisa ditahan gitu loh. Aku lagi kan orangnya nggak bisa nahan nangis. Saya sih setuju, karena setiap kali kamu nyanyiin tuh teringat lagi gitu loh memori atau kejadian atau perasaannya waktu itu yang berkaitan dengan si lagunya itu. Mungkin pas kamu nyiptain lagu itu lagi ngerasain sesuatu, lagi ada sesuatu dalam kepalanya, dan setiap kali kamu mainkannya kembali ya teringat kembali. Ya sebenarnya itu fungsi musik juga sebenarnya. Pasti teman-teman kalau misalkan dengar musik galau langsung jadi mungkin ingat masa lalu, jadi sedih atau apa atau. Iya, tapi kadang si sedih dan menangis itu malah bikin kita lega. Jadi gak apa-apa sih sebenarnya, ya udah embrace the music itu loh. Pada saat kalian lagi sedih, denger lagu sedih tuh malah menjadi obat gak sih? Jadi kalian tuh gak mendem gitu, keluarin semuanya, nangisin aja. Setelah itu pasti kalian ngerasa lebih baik. Aku gak tahu kenapa ya, kalau aku sedih, aku tuh malah dengerin lagu sedih. Ada gak di sini yang kayak gitu? Makin sedih tuh kayak Loe malah dengerin lagu yang makin sedih lagi. Itu aku banget karena ngerasa jadi kayak karena kalau kayak ada sensasi apa gitu tuh, apa sih dok? Jadi kayak kalau sedih itu bukan sakit jiwa kan? Kalau sedih tuh malah pengen disedih-sedihin gitu loh. Title-nya istri saya ternyata sakit jiwa. Jangan dong. Clickbait. Nice.
Tapi pasti banyak banget orang yang kayak gitu kalau lagi happy atau lagi jatuh cinta atau lagi ngerasa bermunga-munga nanti dengerin musiknya yang gitu. Tapi kalau lagi sedih tuh malah pengen nyedihin diri. Karena kayaknya sih justru kalau pasti kan logikanya kalau lagi sedih dengerin lagu yang happy dong biar kita uplifted lagi kan. Logikanya kan gitu. Justru mungkin sebenarnya bagus kita lagi merasa misalkan sedih, kita benar-benar keluarkan semua perasaan sedih itu, benar-benar be present in that moment gitu loh, benar-benar menghayati si perasaan itu, karena sebenarnya sedih itu kan bukan sesuatu yang buruk kan, bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Dengan beragam emosi perasaan yang kita miliki itu semua kan menjadikan diri kita sebenarnya itu semua dinamika yang secara keseluruhan menjadikan diri kita hidup kan, bagian menjadi manusia, ups and downs yang kita lalui itulah perjalanan yang sebenarnya berharga gitu loh. Kadang memori kan gak selalu bahagia, memori yang sedih, memori yang bahkan yang stressful atau kejadian-kejadian apa itu kan justru jadi bagian dari diri kita. Malah juga kadang-kadang memori-memori sedih tuh bikin kita jadi bangkit lagi dengan kita mengingat pernah disakitin atau kita mengingat hal-hal yang pernah menyakiti kita tuh bikin kita kayak on fire gitu, terus langsung kayak yes, gue akan buktiin kalau gue tuh gak seperti yang lu bilang, atau misalkan gue akan malah jadi pengen nunjukin bahwa kita tuh bisa lebih baik dari apa yang kalian katakan, kayak gitu kan. Kayak lagu Mad. Iya. Tapi ada alasannya kenapa judulnya Mad, MAD, Mad kan artinya marah. Padahal lagunya It's You. Ya itu paradoksik, makanya di albumnya paradoks karena dia si lagunya paradoksikal, liriknya marah-marah tapi lagunya kayak kalau ada yang wawancara, oh ini lagunya pas kamu lagi happy apa segala macam itu pasti ketahuan nggak research dulu ya. Iya sih, tapi sebenarnya jelas banget dulu. Dari judulnya juga Mad. Mestinya sih udah nangkep gitu, atau baca liriknya lah gitu. Keep on burning, but my wheels they just keep on turning gitu. Intinya meskipun kamu terus membakar saya, roda saya akan terus berputar gitu. Jadi bodo amat gitu kan ya, itu sebenarnya membangkitkan dia sih benar. Ya semangat teman-teman. Pokoknya fokus pada diri sendiri dan mimpi yang kalian pengen capai. Karena di dalam hidup ini akan selalu ada kerikil-kerikil yang ngelemparin kalian tuh, yang pengen ganggu-ganggu. Ada nggak sebenarnya momen yang kamu ngerasa terbantu banget dari segi kesehatan mentalnya dari musik? Wih, banget sih. Ya misalkan ada nggak sih momen yang ya mungkin aku tahu juga sih, tapi maksudnya momen yang kamu benar-benar merasa terpuruk banget atau kayak ngerasa lost hope dan entah kenapa karya kamu atau musik itu membangkitkan kamu lagi, itu kapan? Nah, ini aku agak lupa. Ingat nggak sih waktu momen dimana aku so cold so dark itu loh, yang sebelum Lexicon keluar itu kapan sih? Berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? Nggak tahu. Lexicon keluar tahun lalu kan? Tahun lalu kan? 2 tahun lalu mungkin? Ya 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu sebelum tuh. Proses pembuatan Lexicon. Iya soalnya itu kan gitu, terus akhirnya aku mulai bikin lagu pertama Untuk Hati Yang Terluka. Ingat banget itu aku buat di Bandung, lagi petir, hujan, wah gila momentumnya pas banget, udah begitu petir, hujan sendiri lagi di rumah. Kamu nggak ada itu? Ya, kamu ceritain waktu itu kan? Ada juga di demonya kok, di voice note-nya tuh ada si demonya itu hujannya sampai kedengeran, ada petir-petirnya juga kedengeran gitu. I'm silent guys. Vi. Iya. Enggak. Terus terus apa? Bagaimana tadi? Petir. Iya, tuh kan maksudnya kamu selalu nanya, atau banyak banget orang yang selalu nanya dari album ini titik terendah gitu. Kenapa ya aku selalu nggak bisa ngungkapin titik terendahnya tuh apa gitu. Susah juga sih kalau disuruh ngejelasin ya. Terus kamu kenapa nanya? Bener juga. Ya nggak, intinya sebenarnya kadang kan kalau misalkan mau jelasin titik rendahnya itu apa, pasti akan susah kan. Kadang kita pun nggak bisa ngejelasin gitu. Tidak segampang waktu itu saya lagi gini nggak bisa. Jadi campuran berbagai hal yang sedang terjadi pada kehidupan kita saat itu yang membuat pikiran kita itu bisa cukup rumit, mental kita down. Bahkan kita pun nggak tahu alasannya apa sebenarnya, siapa yang menyebabkan kita tuh merasa itu. Dan sebenarnya ya kalau kita bicara dengan anxiety, bicara depression segala macam, tidak segampang mencari rootsnya, mencari sumber penyebabnya, kan tidak segampang itu. Kadang kan penderitanya pun nggak tahu gitu apa sih penyebabnya gitu. Cuman
apapun itu sebenarnya ya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa membangun kembali gitu loh, membangkitkan kembali mental kita kan. Ibaratnya seperti trauma-trauma ini seperti rumput liar. Rumput liar ini kita bisa cabut akarnya atau kita bisa timpa pakai semen. Timpa pakai semen, kita bangun rumah di atasnya. Kita bangun rumah dan selama rumah itu di-maintain dengan baik, dipelihara dengan baik kan, rumput liar itu belum tentu akan muncul ke permukaan lagi kan, tidak akan mengganggu lagi. Yang penting kan itu. Ya, bisa jadi ya mungkin analoginya mirip dengan mental seseorang. Kalau buat aku sih, tadi kamu nanya kan gimana musik itu bisa menyelamatkan aku. Pada saat aku menulis lagu itu sangat terapeutik. Pada saat aku menulis lagu tuh kayak aku ada sesi terapi sama psikiater atau psikolog gitu, karena aku bisa ngeluarin itu semua kan. Dan menurut aku tuh si dokternya tuh salah satunya adalah musik. Sering banget aku sambil nangis-nangis, jadi sambil kayak lagi terapi gitu loh, sambil nulis kayak gini sambil ya udah dikeluarin aja. Satu, nggak ada yang lihat juga. Yang kedua, benar-benar aku bisa ngomong dan mengeluarkan apapun yang lagi aku rasain tanpa harus difilter gitu, tanpa harus mikir ini orang bakal mikirnya aku misalkan nyampein A, kan manusia ya, kadang kita nyampein A takutnya di orangnya dia nangkepnya B gitu kan, padahal kita A gitu, dia B gitu. Makanya pada akhirnya aku yang paling percaya tuh selain sama kamu, sama dia aku percaya banget itu musik, kamu, keluarga, dan musik. Karena memang musik ini benar-benar tidak ngejudge, tidak akan menilai. Dia malah menyempurnakan apa yang aku rasakan dengan elemen-elemen yang aku taruh di dalamnya gitu loh. Pengen liriknya seperti apa, kemudian gimana melodi lainnya itu terkompos, itu juga tergantung apa yang aku sedang rasakan juga. Gimana beatnya atau instrumentasi yang aku pilih juga bener-bener apa yang sedang aku rasain gitu loh, sesuai dengan apa yang aku rasain, nggak sembarangan kayak ini jadi lagu murni udah gitu kan, tulus bukan hanya liriknya doang. Album Lexicon ini ya sangat personal karena setiap elemen di dalam komposisinya tuh betul-betul sangat meaningful buat aku gitu. Kayak di lagu Pendekar Cahaya kan itu lagu buat kamu. Tahu nggak tuh lagu buat kamu? Tahu lah. Nggak tahu sih sampai aku ngasih tahu. Nih lagu buat kamu. Ini buat kamu loh, gitu lagi. Ini buat kamu loh. Baru tahu setelah dikasih tahu sebenarnya. My God, cuek. Iya, makanya pas misalnya di Pendekar Cahaya gitu ya, kenapa di awal tuh hanya benar-benar piano dan vokal? Karena tuh itu tuh aku kayak analogikan murni, cinta yang murni kita berdua gitu loh. Pada saat kita kenal, kita masih kecil, kita masih istilahnya murni banget dengan umur segitu. Makanya kalau didengerin tuh instrumentasinya tuh kayak membesar gitu, makin tebal. Dari yang tadinya hanya piano, mulai muncul sedikit strings, woodwind, sampai akhirnya itu tuh udah penuh karena cinta nggak boleh, karena cinta kita tuh apa ya, terbangunnya tuh seperti naik tangga sampai pada akhirnya tuh, atau kayak pohon yang tumbuh dari kecil sampai gede banget gitu. Makanya si instrumentasinya juga bukan dari awal langsung jedeng in strings awal mula, enggak juga. Awal mula kita bener-bener kayak masih murni lah, ada pertumbuhannya. Makanya si Pendekar Cahaya nih kalau didengar tuh build up semuanya, lagunya, instrumentasinya, backing vokalnya tuh terasa sebenarnya gitu, story. Naik ke atas sampai pada akhirnya setelah kita udah jadi pohon yang besar, kita akhirnya menikah. Makanya jadi kecil lagi karena inget lagi, ini tuh semua bisa seperti ini karena kemurnian kita pada awalnya itu. Makanya sampai perjanjian saat nanti kita ucap gitu, itu salah satunya misalkan. Terus kalau Lexicon, lagu Lexicon itu wah itu bener-bener aku lagi acak adut sih. Kalian kalau bener-bener ya, pada saat aku menulis Lexicon selesai, aku kirim ke Kenan pokoknya mau gini gitu, Kenan ngejadiin. Wah itu aku bener-bener kayak aduh lega banget. Dan wah itu tiap hari aku dengerin demonya di rumah sambil udah nggak tahu deh, udah nari-nari, headbang, lompat-lompat, karena itu benar-benar pada fase itu tuh aku lagi banyak banget pengen mengeluarkan energi, pengen banget detox, nggak tahu ya, tapi itu
subconsciously juga, bukan kayak ada toxic, tapi pengen nggak tahu apa, pengen dengerin leksikon, pengen pengen nyanyi, pengen nangis, pengen loncat. Lagu ini bener-bener dibuat pada saat aku tuh acak adut banget lah, amburadul banget. Demo pertamanya tuh namanya amburadul. Iya. Karena belum ada lirik, belum ada apapun, cuma ada musik. Terkesannya amburadul gitu. Iya, kan? karena memang suasana hati aku pada saat itu tuh, aku jujur ke Kenan, ini lagu belum ada judul, tapi ini aku tulis dulu amburadul ya, karena lagi amburadul gitu kan. Si Kenan ketawa-ketawa aja. Nah itu kayak orang lain tuh pasti amburadul, amburadul bener. Sebenarnya emang beneran padahal. Iya, cuman mungkin orang tuh sudah terbiasa dengan sosok aku yang kayak apa-apa tuh diplesetin ke humor, yang nggak apa-apa juga sih. Jadi sebenarnya itu sih yang sebenarnya ingin disampaikan, bahwa kadang itu kita jangan terlalu cepat menjudge orang gitu kan. Yes. Kelihatannya mungkin mereka sedang wah enak lu hidupannya gini happy apa segala, tapi masing-masing dari kita, setiap individu pasti punya ceritanya, punya ya hal-hal yang atau kegelapan di dalam dirinya gitu. Perasaan subjektif kita, cara kita melihat orang itu belum tentu yang kenyataannya seperti itu, ya kan. Satu hal lagi yang penting adalah gimana caranya kita lebih baik bisa mengenal si kegelapan itu lebih baik lagi kan. Maksudnya daripada kabur, daripada terus bersembunyi atau lari dari kegelapan itu, gimana cara kita menghadapinya, membukanya, mengkupasnya dan mengartikannya dengan baik gitu. Dan berdamai gak sih dengan kegelapan? Berdamai dengan kegelapan itu maksudnya. Iya, pada akhirnya tuh gak apa-apa gitu. Sedih tuh memang harus ada sih di hidup. Kalau kita tidak pernah melewati sedih, kita tidak akan pernah mensyukuri bahagia gitu loh. Kalau kita gak pernah merasakan si antonim dari bahagia, ya jadinya tahu gak sih, jadinya hambar gak sih? Bahagia, kamu gak tahu itu bahagia kalau kamu gak pernah sedih kan. Ibaratnya kayak roller coaster gitu. Kalau misalkan roller coaster gini terus kan gak seru ya. Roller coaster yang seru kan pasti kan gini terus begini, turun lagi, muter-muter apa, tapi akhirnya kan akan mencapai finish point juga, akan kembali lagi gitu. Jadi aku suka bilang sih sebenarnya life is a roller coaster 1+1. Roller coaster ride ada. Life is a roller coaster, dan sebenarnya sih bagian serunya adalah di perjalanannya itu sendiri, di tengah-tengahnya, di ride-nya itu sendiri. Dan satu hal juga teman-teman, mungkin ini kan kalau misalkan dari sudut pandang seorang musisi kan, tapi untuk teman-teman pasti masing-masing punya cara yang bisa kalian gunakan untuk mengekspresikan emosi perasaan kalian dengan baik. Untuk yang suka gambar, suka ngelukis itu juga bisa jadi wadah yang bagus kan. Yang suka menulis apalagi gitu, kalian bisa dengan mudah menuliskan perasaan kalian, menyampaikan dengan kalimat-kalimat buatan kalian sendiri kan. Atau yang lain-lain juga, masing-masing dari kita punya di cara luar seni juga ada. Misalkan ada seni. orang suka olahraga, ya nggak sih, untuk ngeluarin stresnya. Atau ada juga yang suka masak. Aku juga setelah pandemi ini, salah satu cara untuk mengurangi kejenuhan atau kebosanan, aku masak sih. Sebenarnya kalau misalkan kayak orang-orang yang suka bikin konten gitu, itu kan sebenarnya juga bisa diartikan kayak aku bikin musik kan. Ya kan? Aku ngerasa sih kayak aku kan juga suka bermusik, meskipun beberapa kali buat lagu juga sih, lagu buat anniversary, lagu buat Valentine. Cuman tidak sebanyak Ishan, tidak se deep atau involved Ishan kan. Tapi aku merasakan setelah buat platform ini, buat konten, menjadi seorang content creator, sama itu yang kata kamu menyampaikan perasaan, atau dengan aku bisa memberikan edukasi, bisa berbagi dengan teman-teman semua, itu seneng kan itu kamu kan? relieving banget, itu iya, menjadi itu terapeutik juga, bisa dibilang sih terapeutik juga sebenarnya. Meskipun prosesnya di balik ini semua kan kita set up semua alat audio, video semua, editnya segala macam itu kan ribet dan lama ya. Cuman begitu selesai, begitu hasil karyanya sudah keluar dan dinikmati, itu wah benar-benar ya terapeutik banget sih. Nah itu juga nilai plusnya adalah kan aku membuat lagu tuh pasti tentang aku sendiri ya sebenarnya. Music is therapeutic gitu for me. Nah apalagi ditambah dengan setelah aku mengeluarkan musik tersebut tuh orang merespon dan banyak yang mendengar dan banyak juga yang merasa mendapatkan impact, itu tuh jadinya jauh lebih overwhelming lagi loh. Iya itu.
karena penting. dengan enggak bener, dengan banyak yang menerimanya kan itu poinnya, itu tujuannya kan sebenarnya. Kamu keluarkan karya untuk kamu bagikan, kamu salurkan hal yang kamu pikirin, dan mereka bisa nerima dan mereka juga bisa relate atau mengartikannya dengan cara mereka sendiri. Karena nggak nyangka dengan betul-betul kejujuran, mungkin orang nggak tahu gitu di balik proses kreatif pembuatan leksikon nih, si penulisnya tuh merana lah, terus juga ada Banyak di titik terendah gitu, ya, selama sedih, proses pembuatannya. sedih banget apa segala macam. Tapi ternyata buat orang lain itu tuh untuk membangkitkan kembali mereka, membangkitkan semangat mereka kembali segala macam. Jadi aku ngerasa kayak wah gila sih, ternyata yang benar-benar pure aku rasakan di dalam diri aku itu aja bisa berimpact pada orang lain. Itu Makanya setelah ya akhirnya kamu mulai terbuka untuk baca komen-komen juga kan, itu akhirnya semakin nambah lagi ke perasaan itu kan. karena pada saat itu usia 20-an, baru 20-an, aku ngerasa jalan terbaik, pilihan terbaik untuk kesehatan mental aku tuh adalah dengan tidak membaca gitu. Aku takutnya masih muda, masih adaptif, masih takutnya gampang kepengaruh, terus aku jadi nggak mau berkarya. Pokoknya ngaruh ke situ. Aku tuh udah mikir akhirnya udahlah jangan baca dulu deh. Maksudnya yang penting aku tetap jadi diri aku sendiri, bertekad bulat dan kuat terhadap mimpi aku dari kecil gitu. Aku dari kecil udah pengen banget jadi musisi, sampai sekolahnya ngambil musik. Masa bisa sih dihancurin dengan hentakan-hentakan dari orang yang tidak mengenal aku gitu kan. Itu bagus sih, itu pesannya sebenarnya. Apapun obstacle atau hambatan yang kalian hadapi, ingat tujuan awal ya. Ingat jangan sampai hal-hal yang sebenarnya dalam skalanya itu kecil, hal kecil menghambat atau merusak mimpi kalian, menghambat cita-cita kalian gitu loh. Ya udah, kalau tubuh kalian ngerasa tidak kuat untuk membaca atau ngerasa itu bakal mempengaruhi kalian, nggak usah baca. Tapi kalau ada kan orang-orang yang memang mentalnya kuat banget tuh kayak baca boom. Dan itu sebenarnya kan kalau stres sendiri kan ada dua macam, ada eustress, ada distress. Kalau eustress itu tipe stres yang stres itu normal sebenarnya. Kita justru perlu stres kalau untuk get things done kan sebenarnya. Sistem fight or flight kita, sistem sympathetic nervous system kita itu nyala. Kita menjadi aware, jantung kita berdebar lebih cepat, pernafasan kita lebih cepat. Itu kan kita butuh kalau di saat-saat tertentu. Dan eustress ini kan membantu kita untuk melakukan hal, untuk get things done properly gitu kan. Tapi kalau distress ini tipe stres yang malah akan merugikan dalam jangka panjang gitu. Jadi gimana caranya kita bisa merubah si distress atau tipe stres yang buruk ini menjadi tipe stres yang baik gitu. Si eustress itu tipe stres yang akan memotivasi kita, tipe stres yang akan ya itu mendorong kita tadi, kita dapat masalah oke, haters oke, nggak apa, aku semakin tertantang untuk lebih baik lagi gitu loh. Jadi biarkan api itu membara lebih kencang lagi sebenarnya. Kita nggak pernah tahu trauma atau kejadian apapun akan terjadi kapan aja kan, bisa musibah atau apapun bisa terjadi kapan aja kan, yang meninggalkan luka yang besar gitu. Cuman jangan sampai itu jadi akhir dari segalanya gitu. Ketika kalian sudah berjuang lama, berjuang keras untuk meraih sesuatu dan ternyata ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, pastinya awalnya akan stressful, akan berat. Tapi gimana caranya untuk bisa melewati itu, ingat kembali tujuan utamanya gitu kan ya. Ibaratnya seperti kalian lagi naik kapal turun sungai yang bercabang gitu kan. Suatu saat kalian tuh nyangkut di salah satu sungai karena dia menyempit. Gimana caranya kalian bisa meneruskan perjalanan kalian? Kadang bisa balik arah dan mencari jalur alternatif, cari jalur yang lebih lebar, arus yang lebih lebar itu, tapi pada akhirnya kan tetap akan melanjutkan perjalanannya gitu. Berat banget ya diskusinya ya. Apa ya Tapi kita guys? nggak scripted kok, nggak Ya, ada. ini benar-benar gak scripted, kita ngobrol aja, go with the flow. Pembahasan ini menurut kita berdua sih cukup penting dan sebenarnya udah lama ingin kita bagikan gitu, cerita yang kira-kira mungkin bisa sedikit memotivasi atau memberikan perspektif baru buat teman-teman yang sedang menghadapi situasi yang kurang lebih sama ya sama kamu beberapa tahun lalu gitu. Sampai sekarang. It's an ongoing process gitu kan, ini sesuatu yang berkepanjangan, continuous. Jangan menyerah gitu, jangan berhenti di sini gitu. And don't compare your life to other people's lives. Ya, jangan bandingkan kehidupan kalian ya, apalagi kehidupan yang dilihat di sosmed ya. Itu kan kehidupan yang ingin ditampilkan gitu, bukan semuanya kan. Kadang ada baiknya itu kita kembali fokus pada kehidupan kita sendiri gitu. Seperti waktu di video sama Rara Band, bahwa kadang bagus untuk slow down ya. Di kehidupan yang serba cepat ini, untuk slow down dan kembali reflect
atau kembali masuk ke dalam diri sendiri, melakukan hal yang kira-kira bisa menenangkan diri. Ini kita ngomongin apa sih? Nah itu dia, aku juga nggak tahu, kayak lagi ngobrol gitu kemana-mana. Udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa kan? Oke. Jangan lupa dengerin dulu tuh album Lexicon. Oh iya, promo Isyana Lexicon, Sarasvati, jangan lupa. karena bentar lagi bakal keluar single baru. Amburadul 2. Iya sumpah, aduh kalian kalau dengerin musiknya nanti. Ini yang aku rasain beberapa bulan terakhir ini sih, kayak wow, karena ini sebuah kondisi yang baru ya. Dan ya aku hanya bisa menunjukkan warna asli aku lewat musik gitu. Jadi nanti teman-teman kalau udah denger singlenya, ya selamat membaca sih. Membaca Isyana Sarasvati beberapa bulan terakhir ini, apa yang aku rasain gitu. Ya mungkin video ini cukup membingungkan kayaknya. Cukup membingungkan ya. Tapi tenang aja, abis ini mungkin kita akan buat video yang lebih fun. Tapi itu channel aku dong. Ya nanti. Jadi aku kan pernah Insta story tuh bikin Q&A sama Mako. Kayak 3 bulan lalu gitu. Lebih ya. Ditagih mulu tuh. Oh iya. Sama mereka. Ya udah, intinya adalah Q&A-nya. Kita bakal bikin Q&A bentar lagi, tapi di channel aku yang lebih santai aja lah ya. Nggak yang kayak hari ini, lebih tentang perjalanan kita dan segala macam hal lainnya. Namun dengan demikian, don't judge a book by its cover. Itu ya Enggak moral of the story-nya. No. Apa ya? Ya jadi itu ya, sebenarnya kita kita cuman sharing aja sebenarnya. Mudah-mudahan kalian bisa petik ada ya gitu yang bisa dipetik, ada yang bisa gitu. dipetik. Lebih ke kaitan atau karir kamu sebagai seorang musisi, karya-karya kamu, nggak begitu sih, musik kamu dengan apa ya, perasaan kamu, kesehatan mental kamu. Iya. Sebenarnya topik utamanya tentang itu sih mungkin. Tapi ternyata kemana-mana ya, udah nyambung. Kemana-mana. Musik juga bisa bantu dari aspek kesehatan lainnya juga loh. Apa tuh? Kalau misalkan dengerin musik yang menenangkan, yang ritmenya itu pelan, lantunannya itu pelan, itu bisa menurunkan gelombang otak kita menjadi alfa, theta. Itu juga bisa bantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan output jantung. Hubungan musik dengan kesehatan banyak lah, tinggal dibaca sih, banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa dia bisa bantu dari segi kesehatan, bantu apalagi kalau bicara kesehatan mental, meringankan kecemasan, juga bisa bantu buat relax gitu kan. Dan juga misalkan untuk pasien-pasien yang kesulitan bicara, waktu itu pernah ada yang dia tuh cedera otak, terus nggak ada kesulitan untuk ngomong, tapi kalau misalkan dikasih lagu malah dia bisa melafalkan si kata-kata itu dengan baik dari sebelumnya. Untuk pasien yang Parkinson yang mereka kesulitan gerak ya, dari segi motoriknya, dikasih lagu yang uplifting, tiba-tiba bisa bergerak-gerak, nari, joget. Ada video yang pasien Parkinson malah jadi bisa nari-nari kayak gitu, kayak seolah-olah nggak ada penyakitnya gitu, seolah hilang. Nah, aku juga sempat baca kalau misalkan begitu lahir dengar suara ibu, lagi digendong anak, lagi gendong sama ibunya, dengar suara ibunya, ada kadang kan suka nyanyi juga ibunya kan. Malah pas sebelum lahir juga, pas masih dalam perut, dinyanyiin ke anaknya. Itu suara-suara itu akan terekam dan akan menenangkan anak juga gitu loh. Mungkin salah satu teori kenapa kita setiap kali mendengar, kita ada hubungan dekat dengan lagu, dengan musik itu karena setiap kali kita tuh denger ritme atau tone dari musik itu tuh seakan-akan mengingatkan kita sama ibu atau sama that motherly bond gitu loh, ada sama suaranya yang menenangkan gitu. Ya mau sampai kapanpun, kalau menurut aku sih musik akan menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Apakah itu dari aspek kebudayaan kita, atau ya mungkin kesehatan, kalau kita bahas sekarang kesehatan kan. Kalau aku sangat-sangat tertariknya sih di kaitan ke kesehatan mentalnya sebenarnya. Pengaruhnya musik sebenarnya ke kesehatan mental. Bagaimana dia bisa mempengaruhi emosi, mood seseorang gitu. Menarik sebenarnya. Jadi aplikasi musik sendiri untuk bidang kesehatan gitu masih banyak yang sebenarnya bisa kita teliti ke depannya, masih banyak yang bisa kita temukan. Kan mimpi kamu kita
Mimpi aku pengen bisa bikin kayak foundation untuk research, untuk terapi. Mungkin bisa jadi sekaligus rumah sakit juga. Amin. Dan apa namanya, kamu juga pengen bikin music center kan. Nah, kita selalu mimpi suatu hari pengen itu sebelahan atau di satu kompleks area lah, satu gedung gitu. Mohon doanya ya. Amin. Yes. Jadi pesan yang ingin kita sebenarnya ini lebih ke sharing sih. Sharing aja apa yang ada di kepala kita. Awal-awal pandemi tuh kita main Animal Crossing ya, gila itu savior banget sih buat kita, karena ingat kan sekarang kita udah nggak terlalu main ya, kita lagi nggak main Animal Crossing gitu. Tapi background musiknya aja tuh udah kayak nostalgic banget gitu loh. Setiap kali dengerin soundtrack yang ada di dalam si film gamenya tuh bikin kayak perasaan tuh jadi. Nah itu contohnya. Itu apa sih? Kalau misalkan dengar lagu itu memunculkan kembali perasaan atau emosi. Karena waktu awal-awal pandemi kan ya cukup tertekan. Kaget banget. Tiba-tiba kan? tuh mana banyak banget acara-acara dan event-event yang aku udah mimpiin dari dulu. Ya, dan bener-bener itu tuh kayaknya waktunya si Mbak Lexicon ini untuk bersinar gitu ya. Gitu kan, kayak wah gagal total gitu, banyak banget apalagi event yang kemarin itu nggak akan nyangka soalnya ya kalau sesuatu kayak gini bisa terjadi, apalagi udah di planning gitu, ternyata ada musibah besar. Tapi itu di awal-awal pandemi kita gunakan game itu pas banget lagi keluarnya sebagai bisa jadi pelarian ya, atau sesuatu untuk bisa membuat kita lupa sejenak dari stresan ini, atau dari kekecewaan ini gitu. Itu bisa main dari bangun sampai tidur lagi. Iya benar sih, selama berapa Terus kemudian juga yang bikin gak makin bosan adalah kita bisa ketemu sama teman-teman. Selama kita main ada background songnya kan. Iya, setiap jam berubah. Jadi apa ya, bisa jadi kayak semacam conditioning juga ya, karena setiap hari kita main sampai kita dengar dan perasaan kita waktu itu bahagia, senang, tenang, itu terekam gitu. Jadi ada asosiasinya sih. Makanya kita sekarang pas dengar lagu-lagu itu lagi, meskipun nggak sambil main, kayak langsung muncul perasaan itu tuh ada sebutannya nggak kan? sih? Nggak ada ya? Ya itu ya, conditioning atau asosiasi ini ya, memori. Gila sama sih, tapi musik itu. Baru aja tadi pagi banget pas aku bangun. Iya. Dia kira, loh kamu main Animal Crossing gitu. Enggak, ternyata aku tuh masang di TV, masang di YouTube doang. Masang soundtrack kumpulan soundtrack Animal Crossing sambil aku masak. Akan berbeda kalau nggak ada background musik ya. Kalau misalnya kita mute selama kita main, mungkin akan beda ya. Kayak itu, masanya. Kamu main Ragnarok online nggak dulu? Wah itu juga kalau sampai detik ini sampai detik ini misalkan aku search ya kayak soundtrack apa namanya atau OS Ragnarok online, itu gila nostalgic banget, yang kayak langsung bisa kalau ngehirup si nafasnya tuh kayak itu iya sih, nafas zaman dulu gitu loh, kayak seru banget. Ragnarok online, Harvest Moon juga tuh os-osnya gila. Terus tapi Ragnarok online kalau misalkan punya dulu waktu kecil nonton kartun atau nonton kartun atau apa gitu kan, pasti ada theme songnya kan. Kalau sekarang dengerin lagi pasti ada perasaan nostalgia yang muncul gitu, perasaan brings back. Kalau aku sih kebanyakan yang brings back memories gitu ya, nostalgic banget tuh dari tim-tim dari game sih. RO, Animal Crossing, Harvest Moon, apalagi aku lupa ya. Ada tuh namanya Rhapsody in Blue dulu nama gamenya. Rame banget, gila. Ada yang main Ragnarok online nggak juga dulu? Dulu aku Priest sama pernah. Priest tuh udah level berapa ya? Udah 90 kalau nggak salah. Iya. Oke. Ya udah guys, ini udah makin kemana-mana pembahasannya. Nanti judulnya apa ya? Ngobrol-ngobrol bareng istri, ngobrol sans sama istri. Gampang lah nanti dicari yang paling pas. Clickbait. Tapi yang pasti habis video ini nanti aku bakal post deh di IG story. Kita buat yang lebih fun ya. Kita buat yang lebih fun dan lebih. Nanti buka Q&A di Instagram kamu. Iya, mau tanya apa nanti kita saring. Ya boleh. Mana yang kita mampu untuk jawab atau enggak? Karena kadang kita tuh bukan karena itu bukan karena kita nggak mau jawab, tapi kita nggak mampu buat jawab tuh guys. Nanti ditunggu aja videonya. Jangan lupa yang belum subscribe ke channel istri. Aku. Oh iya, Isyana Saraswati sih. Jadi YouTuber sekarang. Udah banyak followersnya, subscribersnya. Iya. Dikit lagi 1 juta. Dapat gold play. Soalnya nggak aktif, nanti coba aku aktifin ya kalau. Oh my god, ngelamun lagi aku. Ya doain aja nanti aku bisa aktif. Oke, kamu
juga Ya. dong. Jangan lupa subscribe Oke, jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Nggak tahu deh ada yang nonton sampai akhir atau enggak ya. Mudah-mudahan chit-chat kita cukup ya, menarik lah. Maksudnya meskipun kemana-mana tapi ada mungkin hal yang bisa diambil dari cerita kehidupan kita berdua. Mungkin lebih baik ke kamu kali ya. Ya. Tetap aja Kan tapi nggak narasumbernya. tetap nggak tahu titik terendah. Pertanyaan Tidak. semua orang sampai detik ini adalah Nggak detik ini menjawab. kayak Ya tetap itu nggak jawab personal sih. lah, personal titik rendah kan setiap Ya orang pokoknya beda-beda. intinya dengerin aja lah album aku kalau mau mengenal aku. Jangan lupa buat berbagi pengalaman mereka juga kan, ini biar kayak Sharing, chit-chat chit-chat. beneran ya, diskusi Karena kan dia beneran. suka bacain komen dan balas tuh, mumpung. Aku tuh Kalau dia tuh selalu baca komen loh. Nah, gini guys, kadang-kadang dia yang baca komen aku yang anxious gila. Kalau aku sih selalu baca komen dan sebisa mungkin kalau ada yang nanya aku berusaha untuk nanya. Duh, Tapi untuk jawab. kalau misalkan ada yang nanya aku berusaha untuk kalau ada yang nanya aku berusaha untuk menjawab sebisa mungkin, cuman agak lama kali ya karena Ada kegiatan lain. ya, ada kegiatan lain juga, jadi nanti mungkin akan biasanya selalu dijawab sih hampir semuanya. Terus jangan lupa untuk sharing juga pengalaman kalian atau kalian mau berbagi apapun cerita silakan. Silakan banget. Jadikan platform ini tempat untuk kita saling berbagi, saling membangkitkan, saling memotivasi. Jadikan platform ini platform yang baik, yang positif gitu. Dan juga mau terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu sharing tentang impact yang kalian dapat dari lagu-lagu di album terbaru aku tuh it's very meaningful for me gitu. Terima kasih banyak. Kadang Mako juga masih suka diktein atau bacain, ini ada yang komen gini gila mengharukan banget atau apa, kayak terima kasih banyak guys, ini sangat-sangat berarti buat aku gitu ya. Aku berharap lagu-lagu aku terus bisa menemani kalian kondisi dalam keadaan apapun gitu. Semoga lagu-lagu aku kenapa kamu Kondisi dalam keadaan apapun gitu, dalam kondisi apapun. Iya. Dalam kondisi apapun Ini yang ditunggu-tunggu guys. Cuman di akhir doang. Iya. Semoga karya-karya aku tuh nggak hanya bisa menemani tapi juga bisa membangkitkan kalian lagi kalau kalian sedang melewati keadaan-keadaan yang kurang mengenakan gitu, yang sedang melewati banyak masalah atau tantangan dalam hidup gitu. Semoga dengan mendengarkan kayak contohnya untuk hati yang terluka, kalian bisa semangat lagi. Atau sikap duniawi buat teman-teman yang mungkin punya toxic environment atau toxic relationship atau toxic friendship yang bikin kalian jadi gampang kepengaruh dan malah jadi nggak bisa maju atau jadi diri kalian sendiri. Semoga dengerin lagu Sikap Duniawi bisa bikin kalian kayak wah, kayak tutup telinga kalian dari kata-kata yang menyakitkan and just be yourself. Lagu Lexicon juga bisa menemani kalian, bisa ngeboost energi kalian dalam bentuk apapun itu. Terus ya udah. Ya, pokoknya jangan berhenti berkarya untuk semuanya dengan cara Jangan masing-masing. berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berkarya. Teruskan perjuangan kalian mencapai mimpi dan ingat bahwa kadang itu perjalanan itu sendiri yang bermakna ya, yang berharga juga. Ya. Tidak prosesnya selalu itu tuh yang sangat berharga. Tidak terlalu finish line-nya, tapi prosesnya itu yang berharga, apa yang kalian pelajari dari pertumbuhannya kan. Gitu sih. Wih, kita kayak super sekali. Super ya, kita habis ini bikin motivasi. Motivation. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Q&A. Mudah-mudahan kalian menikmati video ini dan stay tune. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, share ke teman-teman keluarga kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Follow akun media sosial Makotok untuk update terbaru. Sampai jumpa. Dah. Tungguin lagu baru aku. Dan salah satu cara buat kita bisa udah. Apa? Nggak ada, lupa. Nggak, jadi udah. Bagus dong. Apa sih? Udah. Oh, kamu ngomongin apa tadi? Nggak inget. Ya pokoknya jangan Tapi kamu sekarang kata aja deh. Ya udah. Aneh. Tolong ininya. Lu nggak dengerin Ninyo ya? Dengerin, nggak tahu katanya.
Bye.